Perkenalkan, kami dari Kelompok 8. saya Nur Suci Ramadana Saragi, Saya Lutfia Akila Syagian. Saya Risa Ramadhan Panjaitan. Saya Rizka Alhina Sibuan. Saya Tungku Magda Casyara. kami akan melakukan mini riset terhadap 4 tokoh. Yang pertama, tokoh agama. Yang kedua, tokoh pemuda. Yang ketiga, tokoh masyarakat. Yang keempat, tokoh awam. Mengenai pandangan keempat tokoh tadi tentang terhadap Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Lanjut ke video. Dadah. Apa pandangan Bapak sebagai tokoh penting yaitu sebagai kepala desa mengenai Pancasila, seperti apa itu dan guna Pancasila pada negara kita? Jadi kalau menurut Bapak, Pancasila itu bagi kita yang muda-muda, bagi kalian ini harus diterapkan isi Pancasila itu seterusnya. Supaya kita ini tidak terbelah Dan ketiga, Pak, menurut Bapak, kenapa Pancasila penting untuk menjaga persatuan? Jadi kalau menurut Bapak, asal kita terapkan isi Pancasila itu pasti kita tetap akan bersatu. Tapi kalau memang Pancasila kita tidak diterapkan dalam kehidupan kita ini, kemungkinan ya perang agama, apa semua gitulah, perang suku. Jadi memang Pancasila yang menyatukan kita semua. Pak, yang keempat, menurut Bapak, bagaimana masa depan persatuan bangsa Indonesia jika nilai-nilai Pancasila diterapkan secara konsisten? Makmur dan keadilan, kalau memang isi Pancasila itu betul-betul kita terapkan semua, kemungkinan kita ini ya makmur semua lah, asal dijalankan aja sila kelima. Jadi begitu ya, Pak? Iya. Yang kelima, Pak, menurut Bapak, apakah Pancasila masih ada dan diterapkan oleh generasi-generasi muda sekarang? Sebetulnya ada. Kalau untuk persatuannya tetapnya kita bersatu, biarpun kita berbeda suku, agama, tapi kita bersatu. Kalau sekarang pun itu tadi memang pokoknya di tiap bulan pembelajaran itu memang Pancasila itu harus tetap diikutkan. Jadi kalau dulu saya SD masih ada pelajaran PMP, pendidikan moral Pancasila. Kuasa kalian nggak ada. Kita dia maunya itu kurikulum, biarpun SD maunya dibangkitkan kembali. Kira-kira. Yang terakhir ya, Pak, menurut Bapak, sejauh mana pendidikan Pancasila mampu memperkuat rasa kebangsaan generasi muda? Asal diterapkan tadi pendidikan Pancasila tadi, kemungkinan kalian pun masih berjiwa Pancasilais ya. Kalau memang kalian pun kurang masih mempelajari ini, kemungkinan sudah atuh aja lah semua. Jadi kalau bisa ya pendidikan Pancasila itu dihidupkan kembali lah. Menurut pandangan Abang, bagaimana Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? Untuk persatuan bangsa. Jadi menurut Abang itu penting? Iya. Menurut Kakak, sejauh mana pendidikan Pancasila mampu memperkuat rasa kebangsaan generasi muda sekarang? Jadi menurut saya pendidikan Pancasila sangat mampu memperkuat rasa kebangsaan generasi muda, asal tidak cuma teori. Kalau diajarkan dengan contoh nyata dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, anak muda jadi paham arti toleransi, gotong royong, dan cinta tanah air. Dari situlah rasa nasionalisme bisa tumbuh dengan lebih kuat dan nyata. Terima kasih, Kak. Menurut Ustadz, bagaimana masa depan persatuan bangsa Indonesia jika nilai-nilai Pancasila itu diterapkan secara konsisten? Ya, kalau rakyat Indonesia itu mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten, maka negara kita menjadi negara yang kuat ya.
Jadi makmur dalam artian tidak negara yang rakyatnya individualisme, ya. Nah, lihat dulu ketika masih ada nilai-nilai ataupun kebiasaan gotong royong. Nah, iya. Gotong royong itu bagian dari nilai-nilai persatuan. Iya kan? Kan karena dia bersatu kan? Bersatu, berkelompok. Ketika kelompok itu bersatu, mereka satu hati, ya kan? Satu pemikiran, maka hilang di situ kasta, hilang di situ jenjang status, orang kaya miskin hilang. Kenapa? Supaya dibuatlah program gotong royong. Dan apakah pada saat itu semuanya keluar kan? Gotong royong umpamanya bersihin parit, iya. Gotong royong bangun jembatan, atau gotong royong bersihkan rumah ibadah ataupun masjid. Maka kaya miskin semua keluar. Kalau betul-betul diterapkan.